Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 6, topik tambahan dalam integral, yaitu subbab 6.3 integral tak wajar. Kita mulai saja ya. Oke. Apa itu integral tak wajar ya? Integral tak wajar yang dipelajari dalam kuliah ini adalah integral dengan batasnya yang tak wajar, yaitu negatif tak hingga atau tak hingga ya. Misalkan kita punya fungsi f yang terintegralkan di R, ya. Maka kita akan punya, kalau kita punya integral tak wajar A sampai tak hingga fx dx, ini akan sama dengan limit dari B menuju tak hingga integral A sampai B fx dx. Jadi di sini kita ganti batas atasnya dengan B, kemudian B-nya kita limitkan menuju tak hingga. Nah, begitu pula kalau kita punya batas bawahnya negatif tak hingga, ya, maka kita ganti menjadi integral A sampai B fx dx. Kemudian A-nya kita limitkan menuju negatif tak hingga, ya. Lalu bagaimana kalau batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga? Nah, ini harus kita pisah. Integral A sampai 0 ditambah 0 sampai B, di mana A-nya kita limitkan menuju negatif tak hingga dan B-nya kita limitkan menuju tak hingga. Di sini tidak boleh ini ya, tidak boleh kita ubah menjadi seperti ini ya, menjadi limit A menuju tak hingga dari min A sampai A fx dx. Ini tidak boleh seperti ini ya, tidak boleh seperti ini karena dari min tak hingga sampai 0 kemudian dibandingkan dengan 0 sampai tak hingga itu belum tentu panjangnya sama. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita pisahkan saja dari A sampai 0, kemudian 0 sampai B integralnya ya. Kemudian kita hitung masing-masing, kemudian dijumlahkan ya. Nah, karena integral tak wajar ini berkaitan dengan limit ya, kita definisikannya limit. Nah, yang namanya limit kan bisa ada bisa tidak. Jadi integral tak wajar juga bisa ada atau tidak nilainya ya. Nah, dalam kasus limitnya tidak ada, kita katakan integral tak wajar ini integral tak wajar yang divergen. Ya. Kalau limitnya ada, maka kita katakan integral tak wajarnya konvergen. Nah, pada kasus yang ketiga, yang kedua batasnya tak wajar, tadi kan kita bagi menjadi A sampai 0, 0 sampai B, kemudian limitnya dihitung, dijumlahkan. Nah, jika setidaknya ada salah satu di antara ini ya, limit A menuju min tak hingga A sampai 0 fx dx, atau limit B menuju tak hingga 0 sampai B fx dx ini ada salah satu setidaknya yang tidak ada ya, bisa saja dua-duanya juga gitu. Kalau limitnya ada yang tidak ada salah satu, maka integral tak wajar tersebut divergen. Ya. Jadi kita hitung masing-masing gitu ya. Sebelum dijumlahkan kita hitung masing-masing, jangan disatukan ya menghitungnya. Hitung yang pertama dulu. Kemudian nanti lihat hasilnya. Kalau ternyata ketika menghitung yang pertama itu limitnya tidak ada, ya sudah, kita simpulkan bahwa integral tak wajar tersebut divergen. Kita tidak perlu menghitung limit dari integral yang satunya lagi, ya. Oke. Kita masuk ke contoh. Oke, tentukan integral tak wajar ini ya, konvergen atau divergen. Oke, kita ganti batas atasnya menjadi B, kemudian limitkan ya, B-nya menuju tak hingga. Oke, integral X pangkat min 2 menjadi min 1 per X. Masukkan batas bawahnya 1, batas atasnya B. Nah, di sini kita dapatkan limit B menuju tak hingga min 1 per B tambah 1. Oke, B-nya, kalau B-nya menuju tak hingga, maka 1 per B itu
akan menuju 0 ya. Sehingga hasilnya kita mendapatkan 1. Ya, karena hasilnya ada, limitnya ada, maka integral tak wajar ini konvergen ke 1. Oke, contoh berikutnya adalah integral tak wajar dengan batas bawahnya negatif tak hingga. Ya, pertanyaannya masih sama, apakah konvergen atau divergen? Oke, nah ini akan kita kerjakan dengan menggunakan metode substitusi. Kita pilih U-nya 2x min 1, maka kita akan mendapatkan du dx-nya adalah 2. Nah, di situ ada dx ya. Berarti dx-nya nanti kita akan ganti dengan setengah du. Ya, sekarang batasnya juga kita akan ganti. Kalau x-nya a, maka kita peroleh u-nya 2a min 1. Kalau x-nya min 1, kita peroleh u-nya min 3 ya. Jangan lupa untuk mengganti batasnya. Oke, kita di situ 1/2x min 1 jadi 1/u. Kemudian dx-nya kita ganti dengan setengah du. Ya, batas bawahnya menjadi 2i min 1 dan batas atasnya menjadi min 3. Ya. Nah, kemudian setengahnya bisa keluar dari integralnya, kemudian integral dari 1/u adalah ln mutlak u. Masukkan batasnya. Nah, perhatikan di sini ln mutlak min 3 itu jadi ln 3 ya. Min 3 dimutlakan jadi 3. Jadi kita punya ln 3. Nah, kemudian perhatikan yang satunya lagi, ln mutlak 2a min 1. Di sini a-nya menuju negatif tak hingga. Berarti 2a min 1 ini menuju negatif tak hingga juga ya. Kemudian dimutlakan min tak hingga jadi tak hingga gitu ya. Ln tak hingga. Oke. Tapi diminuskan. Jadi kita punya ln 3 min tak hingga gitu. Ya, ln tak hingga min tak hingga. Ln 3 min ln tak hingga. Jadi kita punya di situ min tak hingga ya. Oke. Jadi hasilnya min tak hingga sehingga integral tak wajarnya divergen. Ya. Karena kan kalau hasilnya tak hingga itu sebenarnya limitnya tidak ada gitu ya. Jadi kesimpulannya integral tak wajar ini dia divergen. Oke, contoh ketiga yang batas atas dan batas bawahnya tak wajar ya. Oke, di sini juga kita akan gunakan metode substitusi di mana kita pisahkan dulu di sini batasnya dari a sampai 0, a-nya limitkan menuju negatif tak hingga, ditambah 0 sampai b, b-nya kita limitkan menuju tak hingga. Nah, karena di sini fungsi yang diintegralkan sama, tapi batasnya di sini berbeda. Jadi alangkah baiknya kita hitung dulu integralnya tanpa menggunakan batas. Jadi kita hitung dulu integral tak tentunya ya. Oke, supaya kita nanti tinggal masukkan batasnya saja. Oke. Nah, kita akan menggunakan metode substitusi. Misalkan u-nya adalah min x kuadrat, jadi kita peroleh du dx-nya min 2x. Nah, tadi ada x dx. Nah, x dx ini maka sama dengan min setengah du ya. Oke, jadi kita ganti di situ x dx-nya min setengah du, kemudian e pangkat min x kuadratnya jadi e pangkat u ya. Hasilnya ya dirinya sendiri gitu ya. Ditambah c, jangan lupa. Ini integralnya integral tak tentu. Jadi masih ada ditambahkan dengan c. Oke. Kita kembalikan ke x ya. U-nya ganti lagi ke x. Nah, setelah dapat ini baru kita masukkan batasnya. Nah, kita coba hitung dulu yang pertama ya, yang limit a menuju negatif tak hingga gitu, a sampai 0. Nah, itu tinggal kita masukkan saja batasnya a sampai 0 ya. Diperolehlah ini untuk yang ini ya, yang min setengah e pangkat 0 itu hasilnya min setengah karena e pangkat 0 adalah 1. Kemudian itu jadi plus ya, min sama min. Nah,
pangkat min A kuadrat, karena pangkatnya negatif boleh kita pindahkan ke bawah. Jadi kita punya di situ 1/2 pangkat A kuadrat. Nah, kemudian limitkan A-nya menuju negatif tak hingga. Nah, A-nya kan dikuadratkan jadi positif ya. Jadi di situ kita punya 1/2 pangkat tak hingga gitu. Nah, itu karena yang bawahnya itu menuju tak hingga ya, 2 pangkat A kuadrat itu menuju tak hingga, maka itu 1/2 pangkat A kuadrat itu akan menuju 0. Sehingga hasilnya kita dapatkan negatif setengah. Ya. Kita sudah dapatkan yang pertama. Nah, untuk yang untuk yang keduanya ya kalian bisa coba sendiri ya dengan cara yang serupa, ternyata diperoleh hasilnya setengah ya. Jadi di sini dua-duanya limitnya ada, akhirnya ya hasilnya kita jumlahkan gitu ya. Min setengah tambah setengah hasilnya 0. Ya. Jadi integral tak wajar ini dia konvergen ke 0 ya. Nah, sekarang kita akan gunakan integral tak wajar ini dalam terapan. Nah, kita akan membahas mengenai present value atau nilai sekarang dari cash flow, income flow yang dalam jangka panjang ya. Nah, di sini ada contohnya yaitu seorang donatur ingin memberikan beasiswa secara berkelanjutan. Ya, secara berkelanjutan dengan lajunya seperti itu. $, per tahun. Untuk seterusnya. Jadi dia ingin memberikan beasiswa terus menerus gitu ya. Terus menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya, untuk seterusnya. Nah, asumsikan suku bunganya tetap 5% ya, walaupun waktunya sudah berjalan bertahun-tahun, asumsikan bunganya tetap 5% per tahun. Yang ditambahkan secara kontinu ya. Nah, sekarang kalau ingin memberikan beasiswa terus-menerus seperti itu gitu ya, tanpa berhenti sampai ya seterusnya dengan bunganya 5% per tahun gitu. Dananya harus berapa? Ya, dana yang disediakan harus berapa? Supaya beasiswa lancar terus gitu ya. Gak habis-habis gitu. Jadi harus menyediakan dana berapa ya. Oke, nah ini present value-nya rumusnya ini kan 0 sampai T, kemudian si FT-nya ya, lajunya, dikalikan E pangkat min R kali T. R-nya tadi 5%, berarti di sini 0,05 ya. Nah, karena di sini waktunya dalam jangka panjang, maunya sih terus-menerus, tidak berhenti-berhenti memberikan beasiswa itu ya. Jadi di sini waktunya sampai tak hingga. Nah, berdasarkan tadi ya, kita berarti integral tak wajar ini kita ganti batas atasnya menjadi T, T-nya kita limitkan menuju tak hingga ya. Nah, kita akan gunakan integral parsial. Kita misalkan U-nya adalah 25.000 tambah 1.200 T, kemudian dV-nya yang itu ya, E pangkat min 0,05 T dt. Dari situ kita dapatkan DU-nya adalah 1.200 dt. V-nya itu ya, dirinya sendiri dibagi dengan min 0,05, diperolehlah itu min 20 E pangkat min 0,05 T. Masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini kita coba hitung 0 sampai T dulu ya, baru dilimitkan belakangan. Oke. Nah, di sini U kali V, U-nya 25.000 tambah 1.200 T dikalikan dengan V-nya itu ya min 20 E pangkat min 0,05 T, masukkan batasnya 0 sampai T, dikurangi integral VDU seperti itu ya. Kita rapikan di sini min E pangkat min 0,05 T, karena dia pangkatnya negatif bisa pindahkan ke bawah ya, jadi seperti itu. Terus min 20-nya kalikan dengan 25.000 dan 1.200 T. Nah, itu negatifnya ditaruh di depan ya, sehingga itu dalam kurung positif. Kemudian itu min 20 kali 1.200 jadi 24.000, negatif kali negatif hasilnya positif ya. Kemudian integralkan. Nah,
itu tadi sudah kita pernah hitung ya waktu mau mendapatkan V, yaitu adalah min 20 E pangkat min 0,05 T. Kalikan dengan 24.000, hasilnya jadi min 480.000 E pangkat min 0,05 T. Lagi-lagi kita simpan ke bawah ya, E pangkatnya ya. Jadi kita punya seperti itu. Penyebutnya sudah sama, terus kita gabungkan yang 480.000 itu ya. Jadi kita punya 980.000 tambah 24.000 T. Oke. Nah, masukkan batasnya. Diperolehlah seperti itu yang di bawah ya. Oke. Nah, kita limitkan berikutnya ya. Oke, kita limitkan. Nah, di sini kenapa hasilnya hanya 980.000 saja? Lalu bagaimana dengan yang 24.000 T ditambah 980.000 dibagi E pangkat 0,05 T. Nah, kita punya sifat ini ya. Ini tinggal pakai saja sifat ini. Jadi kalau kita punya T pangkat P, kemudian dibagi E pangkat KT, T-nya limitkan menjuta hingga, ini hasilnya 0. Maaf, itu harusnya ada ini ya. Sama dengan 0. Ya, seperti itu. Jadi ini hasilnya akan menjadi 0. Sehingga diperolehlah hasilnya 980.000 ya. Jadi dana yang harus disumbangkan adalah sebesar 980.000 dolar. Oke, kita sudah mengakhiri subbab 6.3. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.